Pria bertopeng inilah yang menjadi penjual karya digital yang sudah ditawar sampai puluhan juta dolar. Tentu saja dalam momen lelang benda berharga seperti ini, ada beberapa kelompok orang dengan tujuan lain. Tampak ada beberapa orang yang sangat mencurigakan hadir di sini. Bahkan acara lelang sebesar ini diadakan di beberapa negara secara bersamaan, dan mereka saling terhubung. Setelah didapatkan orang yang memberikan penawaran dengan harga fantastis, juru lelang pun menutup tawaran. Namun tiba-tiba lampu di gedung ini padam dan alarm berbahaya berbunyi. Semua peserta lelang panik dan kepolisian yang menjaga jalannya lelang pun mulai bergerak. Situasi yang sama juga terjadi di London. Lalu di tempat tadi yaitu Venesia, tampak ada dua orang membujuk artis yang sedang menjual karyanya untuk ikut bersama mereka. Dua aksi perampokan sedang dijalankan secara bersamaan oleh kelompok pencuri yang sangat sistematis ini. Tim di Venesia merampok orang yang menjadi penjual dalam lelang, dan tim di London melakukan pencurian terhadap sebuah lukisan yang sangat berharga. Pihak kepolisian pun sudah curiga dengan kelompok orang yang membawa pergi penjual dalam lelang kali ini. Salah seorang kelompok pencuri sudah siap dengan kacamata canggih miliknya yang bisa mengendalikan semua yang ada di sekitarnya, sehingga para polisi ini akan terhalau jalan mereka, dan para perampok ini bisa menjalankan aksi mereka dengan mulus. Pihak kepolisian pun belum menyerah dan masih terus mengejar para perampok yang ternyata bisa melakukan hal yang lebih besar. Wanita hacker ini mengaktifkan besi pembatas wilayah perairan, sehingga pihak kepolisian tidak bisa lagi mengejar. Setelah sampai di kapal miliknya, Cyrus pun langsung membeli karya digital pemuda botak yang diculiknya dengan angka yang sangat fantastis, yaitu 20 juta dolar. Mereka membeli karya si botak dengan uang hasil menjual lukisan yang tim mereka curi di London. Lalu para perampok ini menjual lagi karya digital si botak dan mencapai angka 89 juta dolar. Kedua polisi ini sedang berdebat sebab mereka harus menangkap seseorang yang sangat berbahaya. Pria ini mengusulkan mereka menggunakan jasa buronan mereka yang merupakan penculik handal untuk merampas semua harta yang dimiliki oleh penjahat yang akan mereka tangkap. Karena polisi wanita inilah yang memiliki koneksi dengan kelompok perampok itu, ia pun langsung datang ke markas para perampok ini dan menjelaskan misi yang harus mereka kerjakan. Awalnya mereka tidak mau melakukannya sebab target mereka kali ini adalah orang yang sangat mengerikan, dan semua orang tahu bagaimana kejamnya orang itu. Misi mereka adalah merampok emas senilai $500 miliar yang akan dibawa menggunakan sebuah pesawat penumpang. Jika berhasil, semua catatan kejahatan mereka akan dihapuskan dan tidak lagi menjadi daftar hitam di kepolisian. Cyrus bersama timnya pun langsung membahas rencana perampokan mereka. Rencana utama mereka adalah membajak pesawat yang akan membawa emas milik penjahat itu, dan mereka akan menyiapkan pesawat jet pribadi pengganti untuk membawa penjahat incaran mereka. Tak banyak berbasa-basi, mereka pun langsung menghubungi orang yang mempunyai sebuah pesawat jet yang sangat mewah. Dengan semua kemewahan yang dimiliki pesawat ini akan membuat target mereka dengan sukarela menaikinya. Setiap orang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan keahlian mereka. Magnus bertugas sebagai eksekutor, dan ia sedang mempersiapkan alat untuk membobol berangkas yang berisi emas senilai ratusan juta dolar. Namun ia menemukan sebuah masalah. Saat dalam pesawat akan terjadi getaran yang cukup besar. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Cyrus bisa memberikan ide cemerlang kepada Magnus. Sementara itu, Camilla sedang berlatih untuk mensimulasikan pesawat jet yang akan ia bawa untuk mencuri sinyal pesawat penumpang yang akan membawa emas ratusan juta dolar itu. Hacker dalam misi kali ini menjelaskan kalau mereka tetap butuh orang dalam dari pusat pengendali lalu lintas udara, sebab jika tidak, misi mereka akan ketahuan dengan sangat mudah. Cyrus bersama dengan perwakilan Interpol pun langsung menghubungi orang yang mereka rasa bisa membantu. Namun saat sedang bernegosiasi, mereka malah mendapat panggilan dari salah satu rekan kepolisian. Pria ini berkata kalau misi mereka harus dimulai lebih awal, sebab target mereka mengubah jadwal pengiriman emas miliknya. Tentu saja Cyrus sebagai ketua dalam misi pencurian ini ragu dengan waktu persiapan sesingkat itu. Saat sudah berada di markas, mereka melihat berita kalau terjadi banjir besar di Madrid, dan ternyata itu ulah dari target operasi mereka yang rela melakukan apa saja demi keuntungannya sendiri. Cyrus pun sempat ingin membatalkan misi ini sebab ia tak ingin membahayakan rekan-rekannya. Namun ternyata anggota tim Cyrus tetap ingin melanjutkan misi ini walaupun nyawa mereka taruhannya. Masing-masing orang
orang dengan tugas yang berbeda-beda terus berlatih agar saat eksekusi mereka bisa menjalankan tugasnya dengan lancar. Bahkan mereka memasang panel penghalang sinyal di seluruh bagian pesawat jet yang akan mereka jadikan sebagai pencuri sinyal pesawat yang membawa emas 1 ton target mereka. Dan kini saatnya eksekusi. Cyrus yang merupakan pemimpin dari misi kali ini berusaha memastikan semua anggotanya aman. Satu anggota lainnya bertugas untuk membawa pesawat jet yang akan digunakan untuk mencuri sinyal. Namun hacker dalam misi kali ini menemukan bahwa ada beberapa orang sudah ditugaskan untuk mengawal emas yang akan mereka curi. Camilla pun lepas landas menggunakan pesawat jet yang ditugaskan kepadanya. Mereka pun juga sudah membayar 1 orang dari petugas pusat pengendali lalu lintas udara demi memperlancar aksi mereka. Camilla pun sudah sangat dekat dengan pesawat pembawa emas, yang dimana di dalam sana tim lainnya sedang berusaha mempersiapkan alat pengirim sinyal ke pesawat yang dikendarai Camilla. Namun saat alat sudah siap, wanita ini malah merusak alat tersebut, sedangkan Camilla sudah semakin dekat dengan mereka. Cyrus yang merasakan kejanggalan pun langsung cepat-cepat menolong Abby untuk memperbaiki alat itu, dan kini aksi mereka malah sudah dicurigai oleh pengawal emas yang akan mereka curi. Kini Camilla sudah tepat berada di belakang pesawat target dan ia harus menuju tepat di bawah pesawat target dalam 30 detik, sedangkan alat pengirim sinyal belum berhasil diperbaiki. Camilla benar-benar panik karena ini baru pertama kali ia melakukan hal seperti ini, dan tanda bahaya akan terjadinya tabrakan terus menyala di pesawatnya. Setelah berusaha menenangkan diri dan nekat saja, akhirnya Camilla berhasil tepat berada di bawah pesawat. Sementara itu, anggota pusat kendali lalu lintas penerbangan yang sudah dibayar untuk sekongkol dalam misi pencurian kali ini pun mengalihkan penerbangan ke bandara yang sudah disiapkan oleh tim pencuri. Lalu pesawat jet yang sudah mencuri sinyal pesawat yang membawa emas itu mengeluarkan sebuah drone yang akan terbang sesuai dengan rute yang seharusnya, sehingga pemilik emas $1 miliar tadi tidak akan mengetahui kalau pesawat mereka sudah dibajak dan dialihkan karena sudah digantikan dengan sebuah drone. Tim pasukan pencuri pun sudah siap di posisi mereka masing-masing. Magnus akan bertugas untuk membobol brankas yang berisi emas di dalam pesawat ini, dan Misan akan mematikan semua jaringan wifi di pesawat sehingga tidak ada yang bisa berkomunikasi keluar. Kini secara resmi pesawat ini berhasil dibajak oleh pasukan pencuri. Cyrus yang merupakan pemimpin misi ini mulai sadar kalau para pengawal emas tersebut sudah siap dengan senjata mereka masing-masing. Mereka semua ternyata mengancam pramugari untuk mengatakan kepada pilot agar segera mengembalikan rute penerbangan sebab bos mereka sudah menunggu emas yang sebenarnya sedang dicuri. Cyrus pun tidak bisa tinggal diam dan ia langsung menyerang tim pengawal yang ditugaskan untuk menjaga emas yang sedang mereka curi. Dengan teralihkannya perhatian para pengawal, akhirnya Magnus pun berhasil membobol brankas berisi emas 1 ton. Namun saat Cyrus akan menyusul Magnus, ternyata semua perbuatan mereka sudah ketahuan oleh pemimpin tim pengawal emas tersebut. Pesawat ini harus mendarat darurat di landasan pacu yang sangat sempit dan berbahaya. Bukan tanpa alasan, sebenarnya pesawat ini sudah dibajak oleh komplotan pencuri yang sudah bekerja sama dengan pusat pengendali lalu lintas udara. Pesawat yang membawa emas 1 ton ini sudah dialihkan ke rute lain yang mereka tentukan, dan pesawat jet yang dibawa oleh komplotan pencuri lainnya juga sudah menyusul di belakangnya. Komplotan yang ingin mencuri emas sudah ketahuan oleh anak buah pemilik emas seberat 1 ton itu. Jorgensen yang merupakan pemilik emas 1 ton pun sudah mendapat kabar kalau pesawat yang membawa emas miliknya sudah dibajak, dan karena komplotan perampok itu sudah tertangkap, maka Jorgensen meminta emas itu untuk segera dibawa ke rumahnya menggunakan pesawat milik komplotan pencuri ini. Mau tak mau, Camilla pun membawa pesawat mereka dan akan mengembalikan emasnya kepada Jorgensen. Camilla melihat kalau panel penghalang sinyal di pesawatnya sudah akan terlepas. Melihat itu, Camilla pun langsung menyalakan peringatan sabuk pengaman kepada temannya yang sedang disandra. Lalu Camilla pun membelokkan pesawat dengan sangat tajam sampai membuat orang-orang di dalam pesawat ini terlempar. Ternyata Camilla ingin melepaskan panel penghalau sinyal pesawat ini sehingga bisa terlihat di radar. Dengan begitu, pesawat mereka bisa terlacak kalau sedang dibajak dan tim mereka lainnya bisa tahu keberadaan mereka. Namun bukannya bantuan yang datang, malah pesawat milik NATO yang datang karena menganggap pesawat mereka adalah pesawat ilegal dan akan segera ditembak. Karena kondisi sudah semakin gawat, Cyrus pun mulai mengambil tindakan dan menyerang anak buah pemilik emas yang menyandra mereka. Abby pun langsung mengambil sebuah remote control dan menuliskan teks kalau pesawat ini sedang dibajak. Camilla pun langsung membelokkan pesawat sampai berputar 180 derajat dan benar-benar terbalik. Ternyata bagian bawah pesawat ini bisa mengeluarkan tulisan yang diketik oleh
Abby tadi, sehingga pasukan NATO pun tahu kalau pesawat Camilla sedang dibajak, sehingga NATO pun membatalkan penyerangan terhadap pesawat mereka. Camilla malah mendapat serangan dari anak buah Johnson, namun pesawat jadi tak terkendali sebab Camilla juga tak sengaja mematahkan tangannya. Abby berusaha mengambil remote control pintu pesawat, lalu setelah mendapatkannya, Abby langsung membuka pintu pesawat dan Cyrus langsung menendang keluar anak buah Jorgensen yang ingin menangkap mereka. Pesawat ini masih belum terkendali dan sedang menukik dengan sangat kencang dan akan segera menghantam daratan. Cyrus pun langsung menuju ke ruang kokpit dan di sana Camilla sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi sebab pergelangan tangannya sudah patah. Mau tak mau, Cyrus dan Abby harus berbuat sesuatu. Akhirnya mereka pun mencoba nekat mengambil alih kemudi. Namun lagi-lagi masalah datang. Salah satu panel penghalau sinyal pesawat terlepas. Ternyata pompa hidrolik pesawat rusak. Camilla pun mencoba mencari cara lain untuk mengendalikan pesawat yang kini sudah sangat dekat sekali dengan rumah Jorgensen, si pemilik emas 1 ton yang sedang mereka curi. Jika pesawat tidak bisa dikendalikan, maka akan menghantam rumah Jorgensen. Jorgensen pun mengira emas miliknya sudah akan tiba dengan selamat, namun ia tak tahu kalau pesawat ini sedang tak terkendali. Namun berkat perjuangan yang cukup keras dari Camilla, pesawat ini berhasil berhenti tepat sebelum menghantam rumah Jorgensen. Cyrus bersama komplotannya pun kini benar-benar terpojok sebab mereka sudah tertangkap dan kini mereka berada di rumah orang yang sudah mereka rampok. Cyrus melihat salah satu kamera pesawat masih aktif dan ia memberikan kode kepada timnya di tempat lain untuk merekam semua kejadian di sini. Jorgensen pun langsung menemui Cyrus dan akan mengambil emas miliknya. Namun rekan Jorgensen sadar kalau salah satu dari tim Cyrus yaitu Abby adalah seorang polisi. Rekan Jorgensen pun ingin mundur sebab kini sudah terlibat dengan kepolisian. Cyrus pun akhirnya mengaku kalau dirinya lah polisi demi melindungi Abby. Namun polisi setempat sudah datang karena melihat keributan ini. Abby yang merupakan anggota kepolisian yang benar mencoba menjelaskan bahwa Jorgensen adalah penjahat. Kepolisian pun sempat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun Cyrus dan timnya adalah orang yang sangat pintar. Ternyata mereka sudah merekam semua yang terjadi di sini. Lalu mereka menampilkannya di layar yang terdapat di bagian bawah pesawat yang dibawa oleh tim Cyrus. Tindakan Jorgensen yang baru saja menghilangkan nyawa seseorang pun terbukti dengan jelas. Rekan Abby dari kepolisian pun tiba di sini. Namun Abby tampak sangat marah sebab rekannya sempat ingin membahayakannya, bukannya memberikan pertolongan. Akhirnya Abby pun mundur dari kepolisian dan pergi bersama tim Cyrus. Namun tim Cyrus malah meninggalkan begitu saja emas yang sudah susah payah mereka curi. Dan ternyata beberapa minggu kemudian, Cyrus mengumpulkan kembali timnya dan ternyata mereka berhasil mencuri emas 1 ton milik Jorgensen. Magnus sudah mempersiapkan emas palsu dan saat ia berhasil membobol emas tersebut, Magnus langsung menukarnya dengan emas palsu. Lalu emas asli pun dikeluarkan dari pesawat dan dilemparkan ke daratan. Rekan lainnya pun sudah siap mengamankan emas yang asli yang sudah ditukar oleh Magnus. Benar-benar kelompok pencuri yang cerdas. Kini mereka berhasil selamat dan mendapatkan emas seberat 1 ton bernilai miliaran dolar.